Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku tentang pelangi yang ternoda, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pintu-pintu kemaksiatan. Nah, sudah ada 2 poin yang kita bahas kemarin, yaitu yang pertama adalah tentang pandangan yang diumbar oleh seorang hamba. Hal ini bisa membawanya pada jurang kemaksiatan, jurang kebinasaan. Ya, sesuatu yang haram, yang dilarang oleh syariat Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu diterjang, maka besar kemungkinan dia akan celaka, baik di dunia dan di akhirat. Inilah pintu yang pertama yang bisa membawa seorang hamba pada kebinasaan. Kemudian pintu yang kedua yang bisa menghancurkan seorang hamba, yang bisa membawanya pada kemaksiatan, yaitu bisikan-bisikan jiwa yang buruk. Yang mana bisikan-bisikan jiwa yang buruk ini berasal dari setan. Kemudian diikuti, direalisasikan oleh hamba tersebut. Nah, ini bisa membawanya pada kemaksiatan yang akan menghancurkan dirinya. Kemudian pintu yang ketiga, yaitu yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini, adalah ucapan. Yang ketiga adalah ucapan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa ucapan ini adalah salah satu pintu yang bisa menghancurkan seorang hamba, yang bisa membawa seorang hamba pada jurang kebinasaan, kepada kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Lisan adalah sebuah pintu untuk mengeluarkan ucapan. Dan ucapan adalah salah satu pintu dari pintu-pintu kemaksiatan jika pemiliknya tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Siapa saja yang bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang diharamkan oleh syariat, maka dia akan selamat. Jadi siapa saja yang bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam syariat Islam ini, maka dia akan selamat. Namun sebaliknya, siapa saja yang tidak bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan celaka. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah nasihat kepada umatnya untuk senantiasa diam. Jika tidak bisa diam, jika memang harus berkata-kata, maka hendaknya apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang baik. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, selain menjadi sarana atau pintu kemaksiatan, ucapan adalah cermin bagi hati. Ucapan adalah cermin bagi hati. Mungkin kita belum mengenal siapa orang yang baru hadir dalam kehidupan kita, namun kita bisa mengenalnya melalui ucapan yang keluar dari lisannya. Perhatikan nasihat yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala berikut ini. Al-qulubu kal-quduri tagli bima fiha. Hati itu bagaikan periuk yang isinya mendidih. Wa alsinatuha magharifuha. Adapun gayungnya itu adalah lisan. Ya, adapun lisan seorang hamba itu bagaikan gayung yang akan mengambil segala sesuatu yang ada di dalam hati. Ya. Kemudian Yahya bin Mu'adz melanjutkan perkataannya, "Fanzurir rajula hina yatakallam." Oleh karena itu,
engkau perhatikanlah baik-baik seseorang yang sedang berbicara. Ya, engkau perhatikanlah baik-baik seseorang yang sedang berbicara. Fa inna lisanahu yagtarifu laka mimma fi qalbih. Karena sesungguhnya lisannya itu akan menciduk, akan mengambil segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Ya, mungkin sesuatu yang manis, ya, atau sesuatu yang kecut, sesuatu yang tawar, sesuatu yang asin dan yang lainnya. Wa yubayyinu laka ta'ma qalbihi iktirafa lisanihi. Ya. Nah, gayung lisannya ini ya, akan mengambil segala sesuatu yang ada di dalam hatinya, yang selaras dengan hatinya, yang kemudian hal tersebut engkau akan mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam hati orang tersebut. Ringkasnya, lisan itu akan menjelaskan apa yang ada di dalam hati seseorang. Oleh karena itu, di antara cara supaya kita mengetahui sifat atau watak asli seseorang, kita memperhatikan ucapannya, memperhatikan kata-katanya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, lurusnya lisan seorang hamba menandakan bahwa hatinya itu baik. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa keimanannya juga baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidaklah lurus keimanan seorang hamba hingga lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidaklah hati seorang hamba itu lurus sampai lurus lisannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ada sebagian ulama yang menilai hadis ini dhaif. Ya. Jadi kalau kita ingin hati kita itu lurus, maka luruskan dulu lisan kita. Ya. Kita usahakan ucapan kita itu baik supaya hati kita ini menjadi lurus. Ketika hati kita lurus, maka keimanan kita akan menjadi baik. Biiznillahi ta'ala. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, para ulama hadis menilai bahwasanya riwayat tadi, hadis tadi itu adalah lemah. Namun secara makna hadis ini benar. Tidaklah hati seorang hamba itu lurus, melainkan jika lisannya lurus. Demikianlah keadaannya. Lisan bisa merugikan pemiliknya jika ia tidak dijaga. Jika lisan dibiarkan begitu saja, maka ini bisa menghancurkan pemiliknya. Ucapan yang keluar darinya bisa membawa pemilik lisan terjatuh jauh ke dalam neraka. Hancur lebur dan binasa. Betapa banyak manusia yang tergelincir oleh lisannya hanya dalam tanda kutip karena satu kata yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan dia dilemparkan ke dalam panasnya api neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sungguh ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu kata yang mana kata tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kata itu diucapkan olehnya tanpa ia pedulikan, tanpa ia pikir terlebih dahulu, sehingga ia pun dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahanam dikarenakan ucapan tersebut, ucapan yang keluar dari lisannya tanpa dia pedulikan, tanpa dia pikir terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana balasan bagi orang yang tidak peduli dengan kata-katanya yang buruk lagi mengundang murka Allah Ta'ala. Dia akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Dia akan dilemparkan ke dalam mana? Api neraka jahanam. Bayangkan, hanya satu kata, dan demikian balasannya. Lalu, bagaimana dengan orang yang senang berbicara dan kata-katanya jorok? Fanas'alullah as-salama wal afiyah. Sejatinya, segala ucapan yang dikatakan oleh manusia itu merugikan. Kecuali jika ucapan tersebut mengandung zikir kepada Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Ummu Habibah
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu kalami bani Adam alaihi la lahu." Semua ucapan Bani Adam, semua ucapan anak keturunan Nabi Adam, semua manusia, ya maksudnya, semua ucapan yang dilontarkan oleh semua manusia itu akan merugikan dirinya, akan merugikan diri mereka, tidak menguntungkan. Illa amrun bima'rufin au nahyun an munkarin au zikrullah. Semua kata-kata yang dilontarkan oleh manusia itu akan merugikan mereka, tidak akan menguntungkan kecuali jika kata-kata itu berisi tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menyampaikan sesuatu yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, kemudian melarang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, para ulama terdahulu, terlebih lagi para sahabat, mereka sangat berhati-hati dalam menjaga lisan dan sangat memperhatikan ucapan mereka. Mereka sangat tidak ingin jika ada kata-kata yang keluar dari lisan mereka adalah ucapan yang mengandung keburukan atau hal yang sia-sia. Dikisahkan bahwa pernah suatu hari ada seorang sahabat berkata kepada budak wanitanya, "Bawakan tempat makanan itu ke sini agar kami bisa bersenang-senang dengannya." Lalu ia pun sadar dalam tanda kutip dan langsung mengatakan, "Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Ma atakallamu bi kalimatin illa wa ana akhtimuha wa azummuha." Tidaklah pernah aku mengucapkan satu kata melainkan aku begitu sangat menjaga ucapan tersebut dan mampu untuk mengendalikannya dan mampu untuk mengendalikannya. Jadi apa yang dia katakan tadi itu di luar nalar dia, di luar apa? Di luar kesadaran dia. Dia berkata pada budak wanitanya, "Bawakan tempat makanan itu ke sini." Nah, ketika dia mengatakan seperti itu spontan gitu. Lalu dia istighfar. Kemudian apa yang dia katakan? "Illa hadhil kalimah kharajat minni bi ghairi khitamin wala zimamin." Ya, semua perkataan yang pernah aku ucapkan itu sebelumnya udah aku pikirkan terlebih dahulu, kecuali perkataan yang barusan, yaitu yang dia ucapkan kepada pembantunya. Nah, perkataan ini keluar dengan sendirinya dari lisanku, spontan, tanpa aku sadari, tanpa aku jaga, tanpa bisa aku kendalikan. Ya, Masya Allah. Ini disebutkan dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim yang berjudul Ad-Dawa Dawa. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana yang dilakukan oleh sahabat di atas. Ia merasa menyesal dengan apa yang telah diucapkan. Padahal jika kita lihat, apa yang beliau ucapkan bukanlah sesuatu yang membahayakan dan tidak pula mengandung keharaman. Bahkan mungkin bisa dikatakan sesuatu yang mubah atau diperbolehkan. Namun demikianlah ciri khas para sahabat. Mereka sangat berhati-hati dalam berbicara. Mereka paham bahwa semua yang diucapkan kelak akan dipertanggungjawabkan. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memegang lisannya seraya berkata, "Hadza awradani al-mawarid. Hadza awradani al-mawarid." Inilah yang seringkali membawaku kepada tempat-tempat kebinasaan. Subhanallah. Abu Bakar, Khalilun Nabi, kekasihnya Nabi SAW, pun sampai mengatakan seperti itu. Padahal beliau adalah khalifah yang pertama, yang sangat ma'ruf kebaikannya dan keimanannya, pun sampai mengatakan demikian. Lalu bagaimana dengan diri kita yang penuh dengan dosa dan kekurangan? Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jika Abu Bakar saja dalam tanda kutip sampai mengatakan demikian, lalu bagaimana dengan kita? Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pernah berpesan, "Al-kalamu asiruka." Perkataan itu adalah tawananmu. Perkataan itu adalah tawananmu.
فَإِذَا خَرَجَ مِنْ فِيكَ صِرْتَ أَصِيرًا. Namun jika ia telah keluar dari mulutmu, maka engkaulah yang akan menjadi tawanannya. Sungguh benar dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bahwa ketika seorang hamba atau seseorang itu diam, dia masih bisa menguasai perkataan yang ada di dalam dirinya. Dia berkuasa penuh atas perkataan yang ia miliki, apakah akan dikeluarkan atau tidak. Ia juga mampu untuk mengolah atau mengatur kata-kata sebelum berucap. Namun beda cerita, beda halnya jika seorang hamba, jika seseorang telah mengatakan sesuatu, jika seseorang telah berucap, telah mengeluarkan kata-kata dari lisannya, dialah yang akan dikuasai dalam tanda kutip oleh perkataannya. Dia akan bertanggung jawab dengan setiap kata yang diucapkannya, dengan setiap kalimat yang dilontarkannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di pertemuan yang berbahagia kali ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.